Shalom, selamat sore. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Ya, tahun 2024 sudah mau selesai, tinggal 2 bulan lagi. Tidak sampai 2 bulan, Saudara ya. Tidak terasa kita ada di penghujung tahun. Saudara, gereja ini baru berulang tahun kemarin ya, di usia yang ke-34 tahun. Sebuah usia yang angka yang tidak bukan anak-anak lagi, Saudara. Bahkan bukan remaja, ini sudah usia dewasa. Teringat slogan sebuah iklan yang mengatakan menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa adalah pilihan, Saudara. Amin. Menjadi dewasa dalam kekristenan itu juga adalah keputusan, adalah pilihan kita semua. Mari kita belajar bersama-sama dari tema, Saudara, adalah mandat dan kuasa. Saya percaya tema ini adalah tema yang dari Tuhan. Amin, Saudara. Karena tema ini, Saudara, ada di Alkitab, ada di firman Tuhan, dan bahkan saya percaya ini menjadi inti dari semua pelayanan Tuhan Yesus. Bisa ditampilkan slide-nya? Ya, mandat dan kuasa. Saya akan fokus kepada menjadikan murid Kristus. Tadi pagi saya juga bicara mengenai hal yang serupa, mengenai menghasilkan buah yang banyak dan tetap. Tapi hari ini saya mau fokus pada namanya menjadikan murid. Next, lanjut. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saudara, saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus mendekati mereka, yaitu murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, saudara. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Ini amanat agung, ini mandat ilahi, perintah Tuhan sebelum dia meninggalkan dunia ini naik ke surga. Saudara, kalau kita mempelajari, saudara, susunan daripada ayat ini ya, dari bahasa aslinya saya sempat mempelajari, saudara ya, bahwa ternyata ayat-ayat ini, saudara, 3 ayat ini, terutama 2 ayat terakhir, kenapa saya cetak paling besar, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena memang dari bahasa aslinya, inti daripada pesan atau mandat ini adalah menjadikan semua bangsa murid, saudara. Dan ada kata-kata lain dikatakan pergilah. Nah, saudara, begini, intinya adalah jadikanlah semua bangsa muridku, itu ini pesannya. Tapi kata-kata pesan pergilah, baptislah, ajarlah, itu adalah hal-hal yang menyertainya, saudara, tambahan-tambahannya. Saudara, kalau untuk untuk menjadikan murid, saudara harus pergi, dan setelah menjadikan murid, saudara harus baptis dan mengajar. Dan ketahuilah janji Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, mandat atau pesan Tuhan ini bukan hanya untuk pendeta atau hamba Tuhan. Bukan hanya untuk pelayan Tuhan full timer, saudara, tapi untuk semua murid Tuhan. Amin, saudara? Amin. Siapa di sini mengaku murid Kristus? Angkat tangannya bisa. Saudara, saya percaya semuanya. Kalau ini saudara mengaku murid Kristus, berarti pesan ini, mandat ini, perintah ini adalah buat saudara dan saya juga, saudara. Tapi jangan khawatir, karena janji Tuhan ada perintah, saudara, ada mandat, tapi juga ada kuasa yang menyertainya. Amin, saudara? Ada kuasa yang dari Tuhan, dan Tuhan berjanji disertai, kita akan disertai sampai kepada akhir zaman. Karena perintah ini berlaku sampai nanti akhir zaman, saudara, sepanjang umur hidup kita, saudara. Dan saudara, perhatikan, jangan asal klaim janji Tuhan. Ya, aku disertai Tuhan, janji Tuhan, Tuhan menyertai aku senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tunggu dulu, saudara. Janji ini berlaku kalau saudara melakukan mandat, saudara. Ya, janji ini, dan ketahuilah dikatakan yang disertai Tuhan adalah yang melakukan perintahnya. Jadikan semua bangsa muridku, kuasa di surga dan di bumi. Ini bukan untuk sembarangan, saudara, tapi untuk melakukan mandat atau perintahnya, amanat agung. Lanjut, next. Saudara, kita harus belajar bahwa His last command is our first concern. Bukan sok bahasa Inggris, tapi ini, saudara, ini kata-kata ini bagus sekali, saudara. Ini mengingatkan gereja Tuhan hari-hari ini bahwa perintahnya Tuhan Yesus yang terakhir itu harusnya menjadi perhatian, fokus, bahkan kekhawatiran utama kita. Maksudnya bagaimana, saudara? Saudara, karena kita
di gereja kita, saudara, kita semua termasuk gereja saya dan banyak gereja di Indonesia, di seluruh dunia, seringkali kita lupa, kita sibuk pelayanan aktivitas gereja dan segala macam dengan pernik-perniknya, saudara, dengan segala variasinya. Dan kita kadang-kadang itu terlena dan kita lupa kepada perintah yang utama ini, saudara. Mandat ini kita kadang-kadang terlewatkan. Saudara, banyak acara yang kita adakan, banyak program gereja, tapi harusnya, saudara, semuanya itu bermuara kepada mandat atau perintah ini, saudara. Karena saya percaya kalau ada orang mau meninggal, saudara, atau mau pergi ke tempat yang jauh dalam waktu yang lama, perintah atau pesan yang terakhirnya itu pasti penting sekali. Pasti penting. Nah, Tuhan Yesus waktu sebelum dia naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya dan meninggalkan dunia, saudara, dia ini berpesan bukan yang lain. Pesannya cuma satu ini, saudara. Pesannya bukan nanti kamu ya dirikan gedung yang besar untuk gedung gereja, dirikan cabang yang banyak, adakan KKR kesembuhan dan segala macam. Tidak, pesannya bukan itu, saudara. Tapi satu ini, saudara, mandatnya adalah apa, saudara? Menjadikan murid, saudara. Amin? Amin, saudara? Hendaknya kita gereja Tuhan sadar bahwa semua program gereja, semua acara gereja, semua pelayan kita harusnya bermuara, tujuannya adalah menjadikan murid. Jika tidak, saya khawatir kita sedang salah fokus, saudara. Ya, kita sedang tidak melakukan mandat yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Next, saudara, kita dipanggil anak Tuhan bukan hanya untuk menjadi murid Kristus, tapi juga untuk menjadikan orang lain murid Kristus. Amin, saudara. Amin. Ini misi yang simpel sebenarnya. Ya, kita dipanggil jadi murid, tapi seorang murid ciri-cirinya salah satunya adalah dia berbuah atau menghasilkan murid yang lain. Tidak bisa seorang murid hidup untuk dirinya sendiri, keselamatan dipek sendiri, tidak bisa, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa seorang murid itu harus berbuah banyak dan tetap, saudara. Itu yang saya sampaikan tadi pagi, bahwa kita ini dipanggil, ingat, saudara, bukan hanya menjadi, tapi juga untuk menjadikan orang lain murid Kristus. Saya berharap beban ini, mandat ini menjadi perhatian dan fokus dan concern kita, saudara. Ya, karena ini penting, menjelang akhir zaman, masa penuaian sudah tiba. Kalau gereja yang terlibat itu hanya sebagian saja, saudara, ini tidak akan cepat terjadi. Ya, saudara, kita membutuhkan masa panen, saudara. Ya, tidak boleh kita santai, saudara. Masa penuaian tidak boleh kita santai. Semua harus terlibat, semua harus bergerak. Siapapun kita, mau saudara pelayan Tuhan, mau saudara jemaat, mau saudara ibu rumah tangga, saudara bisnismen, saudara karyawan, semua kita punya mandat yang sama dengan cara yang mungkin berbeda-beda. Saudara, next. Nah, saya mau, sebelum saya lanjut kepada inti, saudara, dari pemuritan, saya mau kita belajar kata-kata ini. Ada kata-kata namanya pergilah, ya. Jadikanlah semua bangsa murid, itu sebelumnya dikatakan pergilah. Nah, saudara, waktu Tuhan juga pesan kepada muridnya, aku pilih dan aku tetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Saudara, kata-kata pergilah, ini bukan undanglah, saudara. Ya, kita sering keliru, kita ada KKR, kita membuat undangan brosur, kita undang orang datang, ayo datang, bergabunglah, ya, ayo ikut, join us dan segala macam. Kita mengundang. Padahal mandatnya bukan undang, mandatnya kita yang pergi, saudara. Jangan kebalik, saudara, ya. Jadi gereja jangan kebalik-balik. Harusnya kita yang pergi. Tapi kata-kata pergi, saudara, beberapa terjemahan Alkitab bagus sekali mengatakan kita tidak perlu pergi sampai ke ujung dunia. Kita tidak perlu mungkin ke pulau-pulau terpencil. Saudara, ada bagiannya masing-masing. Kalau Tuhan izinkan kasih kesempatan, oke, saudara bisa menginjil ke pedalaman. Tapi kata-kata pergilah, ternyata juga bisa diartikan kemanapun engkau pergi, saudara, engkau harus memuridkan. Dimanapun engkau berada, apa yang Tuhan percayakan, engkau harus terlibat memuridkan. Siapapun yang ada bersamamu hari ini, saudara, harus engkau muridkan. Saudara, hendaknya pemuridan ini, pergi ini, saudara, itu menjadi gaya hidup kita, saudara. Sekali lagi, kita tidak perlu pergi sampai jauh-jauh keluar kota, luar pulau, luar negeri, saudara. Di sekeliling kita, di dalam rumah kita saja itu ada orang-orang anggota keluarga yang mungkin belum jadi murid Kristus. Lah, itu adalah target sasaran kita, saudara. Mungkin di tetangga sebelah kita, mungkin saudara kita, teman kerja kita,
saudara, ada banyak orang bos kita, karyawan kita yang ada bersama dengan kita, saudara, harusnya menjadikan murid mandat ini menjadi gaya hidup. Saudara, dimanapun kita berada, kemanapun engkau pergi, siapapun yang ada, kapanpun saudara, engkau melayani, fokusnya satu, mandat yang disertai dengan kuasa. Amin saudara, amin. Jangan gagal fokus saudara. Next, kita perlu belajar dari yang mencetuskan mandat ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri saudara. Kalau kita pelajari, tidak ada contoh yang paling sempurna, yang paling tepat, kecuali adalah sang pemberi perintah sendiri. Karena Tuhan Yesus waktu memberikan mandat ini, dia sendiri sudah menghidupinya saudara. Dia sendiri sudah melakukannya. 1 Yohanes 2 ayat 6, bahkan siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus saudara. Ia, yaitu kita semua yang mengaku ada di dalam Yesus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup saudara. Garis bawahi kata-kata hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kapan Tuhan Yesus hidup di dunia? Saudara, 33,5 tahun sebelum disalib. Kalau dipersempit lagi waktu pelayanannya yang ditampilkan di kisah-kisah Injil, 3,5 tahun, saudara. Kita harus belajar dari cerita hidup Yesus. Apa yang dia lakukan, waktunya dihabiskan sebagian besar untuk apa? Fokusnya, perhatiannya, hatinya ada di mana? Saudara, next. Ini contoh yang paling baik buat kita semua anak-anak Tuhan supaya kita kembali kepada panggilan atau mandat kita saudara. Gaya hidup Yesus kita perlu belajar waktu di dunia. Perhatikan misi yang besar itu mati di kayu salib saudara menebus dosa kita. Tidak langsung datang ujuk-ujuk disalib saudara. Kenapa dia perlu untuk memulai pelayanan saudara dari titik ya start di mana dia memanggil 12 murid saudara. Ya saya percaya ini satu teladan yang baik sekali. Saudara, murid dan guru atau rabi di zaman dulu, zaman Yesus, zaman orang Yahudi, bukan seperti di zaman sekarang yang anak sekolah itu saudara hanya datang di sekolahan kemudian pulang dan tidak terlibat interaksi lagi dengan gurunya. Tapi di zaman Tuhan Yesus itu mungkin lebih mirip kalau saudara zaman dulu pernah lihat film-film silat saudara ya, yang apa namanya ikut suhunya kungfu, belajar kungfu seperti itu dan ayo kamu tinggal di rumahku seperti itu. Dan disuruh apa? Disuruh apa namanya ngangsu saudara, angkat air sebelum diajari ilmu-ilmunya seperti itu. Saudara, saya membayangkan di zaman dulu memang firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang milih aku gurunya yaitu Tuhan Yesus yang memilih murid-muridnya. Dia memilih untuk apa? Diajak ikut dia kemanapun dia pergi. Ayo kamu lihat, kamu saksikan, kamu tiru dan nanti kamu lakukan. Perbuatlah yang sama. Itu konsep pemuritan daripada Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus tidak main-main dengan hal ini. Bahkan saya mau katakan kalau saudara mempelajari 50% lebih, separuh lebih waktunya dihabiskan untuk apa dalam pelayanan? Adalah bersama-sama dengan murid-muridnya, terutama 12 murid saudara. Ini menggambarkan kalau saudara satu prioritas yang sangat penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Karena kalau saudara pengen tahu, saudara apa yang paling penting dalam hidup seseorang, saudara bisa lihat dari jumlah pemakaian waktunya. Betul saudara? Betul saudara? Apa yang paling penting dalam hidup saya? Saudara bisa lihat saya paling banyak ada di mana? Melakukan apa? Pekerjaan, pelayanan, keluarga, saudara. Tapi Tuhan Yesus separuh lebih waktunya dia habiskan hanya dengan murid-muridnya saudara. Ini memberikan satu teladan bagi kita bahwa ternyata ya pemuridan atau proses menjadikan murid ini sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan saudara. Yang sederhana, yang membumi, yang sebenarnya saudara kalau kita mau fokus di dalamnya seperti Tuhan Yesus, saudara akan menghasilkan murid. Amin saudara. Karena kita ini dijadikan murid oleh Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk membimbing kita sebagai murid dan saya percaya ada orang-orang yang akan Tuhan tempatkan untuk kita bimbing saudara. Di Alkitab ada disebutkan 2-3 murid utama dari Tuhan Yesus. 12 murid, ada 70 murid dan seterusnya. Orang Kristen zaman dulu disebutkan murid saudara. Saudara, murid ini memang kehidupan Yesus. Saudara, tidak ada hal yang lain yang menjadi inti pelayanan dari Tuhan Yesus. Selain dengan murid-muridnya, bahkan endingnya saudara, dia memberikan mandat amanat agung kepada murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan murid saudara.
Rupanya inilah inti daripada kehidupan Tuhan Yesus. Dan next lanjut, ada sebuah kutipan dari hamba Tuhan yang mengatakan kekristenan tanpa pemuritan, tanpa pendidikan murid adalah kekristenan tanpa Kristus. Mohon maaf hari ini kalau kita sudah puluhan tahun pelayanan, kita sudah belasan tahun di gereja, kita aktif sekali ibadah. Tapi mohon maaf saudara, kalau kita tidak terlibat dalam memuridkan, menjadikan orang sebagai murid Kristus, saudara sedang menghidupi kekristenan yang tidak ada Kristus di dalamnya. Karena Tuhan Yesus sendiri kehidupannya itu memuridkan saudara. Lah kalau kita tidak memuridkan, kita ini ikut siapa? Kita muridnya siapa saudara? Kita anaknya siapa? Ya Tuhan yang ngasih contoh memuridkan. Kalau kita bekerja, pelayanan tidak menghasilkan murid, hanya sibuk dengan jadwal musik, jadwal WL, jadwal khotbah, saudara, dan tidak pernah fokus pada membimbing orang, kita sedang hidup tanpa Kristus di dalamnya saudara. Next, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, saudara. Ini adalah gaya hidup jemaat mula-mula. Waktu Roh Kudus turun di hari Pentakosta, saudara. Murid-murid yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus yang menyertai dengan kuasa. Tapi perhatikan saudara, sebelum mereka waktu itu melakukan banyak hal ya dalam kegerakan itu saudara, ditambahkanlah jumlahnya 3.000 jiwa. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran dan rasul-rasul dalam persekutuan, selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ada banyak mujizat dan tanda. Mereka semua tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Next, saudara, ini yang terjadi. Ya lanjut slide berikutnya, sebelum penuaian terjadi saudara, ya Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan tiap-tiap hari. Mereka, saudara, ayat 46 dikatakan mereka bertekun, sehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kalau zaman sekarang di gedung gereja, saudara, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama, itu seperti apa saudara? FA. Siapa di sini yang sudah ikut FA? Saudara, angkat tangannya. Kalau saya tanya yang belum pasti enggak ada yang angkat tangan saudara. Oh yang sudah ikut kok cuma sedikit tante ya. Ya mungkin malu ya. Saudara, ini firman Tuhan, ini gaya hidup murid saudara. Ya, beribadah di bait Allah, di gereja, itu perlu, itu penting. Tapi persekutuan kelompok kecil di rumah-rumah, itu juga penting saudara. Amin. Yang belum ikut FA, nanti habis ini daftar ya. Saudara ya, jangan lupa, ini firman Tuhan, ini mandat, ini gaya hidup saudara. Karena kita tidak cukup cuma ke gereja 1 minggu 1 kali, tidak cukup saudara. Pak, saya kan sudah 2 malam di kelompok kecil, di FA, itu terjadi hal-hal yang tidak ada di ibadah, tidak ada di doa malam. Apa itu? Interaksi, 2 arah. Saudara bisa tanya, ya nanti ada yang jawab, ada yang sharing, ada yang menambahkan. Saudara saling mendoakan, saudara saling menasihati, memberi makan. Bahkan ada konflik di dalamnya ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, enggak apa-apa saudara. Tapi ini adalah proses gaya hidup murid sejati saudara. Kalau saudara tidak seperti ini, entah kita ini muridnya siapa? Karena ini yang terjadi di murid-murid di zaman dulu, bahkan di zaman Paulus. Paulus juga fokus di dalam pemuridan, saudara. Menghasilkan murid. Ada jemaat di rumahnya, saudara. Paulus kemana-mana berkata bahwa dia ini hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau dia masih hidup, dia bilang hidup adalah Kristus, artinya bekerja memberi buah, yaitu menghasilkan jiwa-jiwa atau murid-murid. Saya percaya ini pesan Tuhan yang perlu untuk kita lakukan. Gaya hidup ini, gaya hidup Tuhan Yesus, gaya hidup murid-murid, rasul-rasul, jemaat mula-mula, gaya hidup Paulus, saudara. Ini yang harus kita praktekkan hari-hari ini. Karena ini adalah bagian dari mandat ilahi, bagian dari amanat agung yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Next, saudara, pada masa itu, perhatikan, ada 3.000 jiwa waktu Petrus berkhotbah. Mungkin khotbahnya hanya sekitar 5 menit, ya ada yang pernah menghitung saudara. Tapi saudara ada 3.000 orang yang bertobat. Saudara 3.000 itu yang membimbing siapa? Pada waktu itu yang berkumpul di Yerusalem saudara, ada yang namanya 120 murid. Saya percaya 120 murid adalah hasil daripada pelayanan Tuhan Yesus. Dan 120 murid rupanya dipersiapkan Tuhan Yesus waktu itu untuk 3.000 jiwa ini saudara. Minimal 3.000.
Karena dikatakan ditambahkan 3.000, berarti sebelumnya ada lagi saudara, 3.000 lebih. Tapi untungnya sudah ada 120 murid yang siap untuk memuridkan. Itulah kenapa Tuhan Yesus persiapkan saudara. Dan saya membayangkan saudara kalau ada jumlah 3.000, tiba-tiba pendetanya, hamba Tuhannya cuma satu. Kira-kira kewalahan apa tidak saudara ya, disuruh tumpang tangan satu-satu. Tapi kita saudara, pelayanan tidak boleh one man show saudara. Kita harus mendelegasikan, kita harus bekerja secara bersama-sama saudara. Dan saudara seorang murid harus siap untuk membimbing, menjadikan murid orang lain. Next, saudara menjadikan orang lain murid Kristus. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 4 tidak cukup sampai di situ. Terjadilah di mana orang yang percaya itu bertambah banyak sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Laki-lakinya saja saudara, belum perempuan dan anak-anak. Ya 3.000 ditambahkan masih kemudian jadi 5.000. Kira-kira 120 murid tadi cukup tidak untuk membimbing saudara? Ya, butuh berapa pemimpin saudara? Kalau ada 120, tadi 3.000 orang itu kurang lebih sekitar 25, satu orang membimbing 25. Gembala FA-nya ada 120, satu gembala FA membimbing 25. Tapi kalau sudah jadi 5.000 saudara, dan tidak bertambah jumlah orang yang mau membimbing, memimpin jadi gembala saudara, ya tidak akan cukup saudara, kewalahan saudara ya. Dan kita harus tahu bahwa saudara nanti dipersiapkan, ya dimuridkan di tempat ini, termasuk di FA saudara. Itu saudara suatu saat nanti juga harus menjadi pemimpin gembala FA saudara. Kalau saya bilang begini biasanya banyak yang takut nanti ya. Pak jangan saya Pak, itu yang lain aja. Saudara ini mandat untuk kita semua. Minimal saudara kalau jadi pemimpin FA, saudara harus jadi pemimpin di keluarga, di perusahaan, yang membimbing orang lain yang di sekitar saudara itu dimuridkan untuk menjadi seperti Kristus, saudara. Tapi FA itu salah satu wadah saja, saudara, untuk menjadikan murid. Almarhum papi saya pernah punya visi, saudara, di gereja kami di Rembang untuk menjangkau 1.000 jiwa, saudara. Kenapa sampai hari ini belum terjadi? Jemaat kami di Rembang sekarang dan di Lasem kalau di total mungkin menurut data ya sekitar 300 saudara ya, tapi rata-rata ibadah 120, saudara 2 kali 2 sekitar 200-an, ditambah di Lasem mungkin 80 saudara, 300-an saja, masih jauh saudara. Tapi kenapa sampai hari ini Tuhan belum percayakan 1.000? Saudara, kemungkinan kita membutuhkan lebih banyak murid saudara ya. Belum ada yang siap untuk menghandle tuayan itu. Saudara saya percaya firman Tuhan mengatakan jangan berdoa untuk tuayan. Ya, berdoalah, mintalah kepada Bapak yang punya tuayan, berdoalah minta apa? Minta pekerja untuk tuayan. Masalahnya klasik selalu sama dari zaman Yesus sampai sekarang. Doanya harusnya bukan minta tuayannya datang, karena tuayan Tuhan Yesus bilang, buka mata pandang sekeliling, tuayan ladang sudah menguning. Selalu akan ada orang-orang yang Tuhan tempatkan siap untuk dituai, tapi permasalahannya satu, pekerjanya, penuainya, itu belum siap saudara. Ya, karena itu hari ini berdoalah, minta sama Tuhan untuk penuai. Tapi mintanya bukan minta orang lain. Tuhan aku minta aku yang siap untuk jadi penuai. Amin saudara? Amin? Doanya harus seperti ini murid Kristus. Jangan berdoa Tuhan siapkan dia. Jangan saudara, bilang siapkan aku Tuhan. Amin saudara? Berani gitu loh, saudara punya kuasa. Amin? Tidak ada orang yang sempurna, bahkan gembala FA, gembala saudara di tempat ini kita semua punya kelemahan saudara. Jangan mencari pemimpin yang sempurna, tapi kita sedang disempurnakan menjadi murid Kristus, menjadi seperti Kristus dan menjadikan orang lain murid Kristus. Itulah mandat yang Tuhan percayakan. Next, saudara ada beberapa hal yang bisa saya bagikan saudara untuk kita belajar bagaimana kita ini menjadikan orang lain murid Kristus. Next, ya semua kita ini bisa memuridkan. Lanjut slide berikutnya. Semua kita bisa memuridkan di keluarga atau di rumah, di sekolah, saudara, di kantor atau di toko, perusahaan, di pabrik, saudara, di gereja, di FA, bahkan di kampung kita. Setiap komunitas yang kita ikuti, engkau ikut komunitas apa? Senam, saudara, arisan dan segala macam, itu orang-orang yang Tuhan percayakan. Kalau saja kita memandang seperti Tuhan memandang, saudara, bahwa itu yang sedang Tuhan percayakan, semua kita sebenarnya bisa terlibat di dalam pergerakan ini. Caranya bagaimana? Saya tidak bisa berbicara
banyak karena ini masalah waktu saudara. Tapi ada beberapa hal yang bisa saya bagikan di Matius 28 ayat 20 mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Caranya ya sharing firman saudara, mengajar orang supaya hidup sesuai dengan firman. Itu saudara, ya itu memuridkan. Dan kemudian tapi teknisnya bisa macam-macam lewat hubungan saudara ya. Hubungan yang baik lewat teladan, saudara. Contoh di rumah, saudara jadi contoh sebagai orang tua. Saudara impartasi atau transfer nilai-nilai kehidupan, saudara. Saling, di FA kita saling mendoakan, saling memberi, saling menasihati, saudara. Saling bagikan firman Tuhan. Saudara, saya sedikit cerita saja di Rembang, ya kami sedang mengadakan satu kegerakan yang mungkin tidak kelihatan, saudara ya. Karena saya rindu ada satu generasi yang ingin kita jangkau saudara ya, yaitu generasi yang setelah lulus SMA, kemudian ada yang langsung kerja, ada juga yang menikah saudara. Nah itu yang mereka ini di tengah-tengah antara orang tua dan anak muda. Nah ini generasi dewasa muda ini yang di gereja kami kurang untuk diperhatikan. Nah saudara, waktu kami mau menjangkau mereka, beberapa mereka sudah ikut KUL atau FA di tempat kami sana saudara ya, tapi banyak juga yang belum ikut. Dan beberapa mulai terlibat dalam permasalahan rumah tangga, keuangan, dan ada yang jatuh dalam dosa, saudara. Kami melihat bahwa ini sesuatu yang urgent, yang membutuhkan suatu penjangkauan, saudara. Bagaimana caranya? Jadi saya yang ada di Blora, saya tidak punya banyak waktu di Rembang, seminggu hanya paling 3 kali, beberapa jam, saudara sudah capek di jalan. Saya mencoba untuk membagi beban dengan teman-teman yang ada di Rembang, saudara. Ada satu rekan yang sehati dengan kami dan suami istri mereka punya satu kafe saudara ya. Mereka punya satu kafe yang sering dipakai nongkrong atau kumpul anak-anak muda. Dan di situ orang ini saudara memanfaatkan betul yang dia punya. Dia punya tempat untuk nongkrong, dia panggillah orang-orang itu saudara, generasi dewasa muda itu. Dia panggillah berdua, berempat, ya, berenam saudara, datang, ayo makan di sini, kumpul kita ngobrol. Ngobrol apa? Tentang kehidupan saudara, tentang firman Tuhan, juga tentang hubungan suami istri, tentang rumah tangga, tentang keuangan, pekerjaan. Saudara ada sesuatu impartasi di sana dan mereka sangat cocok dengan gaya itu saudara. Tidak harus formal seperti di FA, ada pujian penyembahan, doa dan firman seperti itu. Tapi intinya, esensinya adalah ada sesuatu terjadi di sana. Ada satu gerakan di mana ada firman dibagikan, ada satu pemuritan, hubungan yang ada teladan, ada transfer nilai kehidupan saudara. Dan saudara, saya percaya hal-hal seperti inilah yang harus kita lakukan, saudara. Amin. Apa yang ada di tanganmu, apa yang kau punya, apa yang Tuhan percayakan. Gunakan itu semua untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid. Jangan lupa saudara, andalkan Tuhan dan kuasanya, Roh Kudusnya di dalam kita. Kita sudah punya Roh Kudus, saudara. Dan otomatis kuasa itu ada di dalam kita. Kalau kita bergerak dalam mandat ini, janji Tuhan, kuasanya menyertai. Tuhan sendiri yang ikut serta, banyak mujizat dan tanda. Saya melihat saudara, kalau kita terlibat di dalam pemuritan, selalu akan dicukupkan, selalu akan disertai dan akan ada banyak orang-orang yang Tuhan kirim. Amin saudara. Kemarin saya makan malam di Rembang, tidak sengaja, yang mau pulang keburu-buru, tiba-tiba pemilik daripada rumah makan, anaknya, memang saya kenal tapi tidak pernah lama tidak ketemu, dari gereja lain. Saudara rupanya dia ini ada permasalahan yang cukup berat. Tidak pernah ketemu lama mungkin, saudara tidak pernah ngobrol. Tapi kemudian dia datang kepada kami waktu di tengah-tengah makan dalam sekitar 30 menit. Dia bisa bercerita banyak hal permasalahan untuk dia persiapan pernikahan dan banyak hal yang dia minta pendapat kami ya menurut firman Tuhan bagaimana sarannya. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita perbuat kalau kita memposisikan diri. Kita ini murid, tapi kita juga harus menjadi orang yang memuridkan orang lain. Amin saudara. Jadi dimanapun kita berada, ayo kita tahu posisi kita harus berfungsi. Kita butuh komitmen saudara yang kuat, kita butuh konsistensi saudara. Karena ini melibatkan keberadaan kita dan seumur hidup kita saudara. Ini kegerakan yang bukan hanya 1-2 bulan, 1-2 tahun. Tapi sepanjang umur hidup kita. Ya mulai kita muda sampai kita tua, tetap kita harus terlibat di dalam mandat atau perintah Tuhan ini. Dan jangan lupa saya ingatkan bahwa semuanya kita menjadikan murid itu menjadikan murid Kristus. Bukan murid kita, saudara. Berpusat kepada Kristus,
membawa orang kepada Tuhan, bukan kepada kita. Oh senang aku banyak pengikutnya ya, banyak yang nurut sama aku. Bukan saudara, ini tentang Tuhan, tentang Kristus, muridnya Kristus, bukan murid kita. Saudara next, satu kisah sebelum saya lanjut saudara, beberapa hal dan saya selesai. Yohanes 1 ayat 35 dan 37, waktu itu Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar yang datang sebelum Tuhan Yesus. Ini nabi besar saudara ya, datang sebelum Tuhan Yesus mempersiapkan jalan. Waktu itu dia berdiri dengan 2 orang muridnya. Nah, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ayat 37 bilang, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Yohanes ditinggalkan 2 muridnya. Tapi tidak apa-apa saudara, dia tidak komplain, dia tidak protes. Karena itu tujuan hidupnya, untuk membawa orang kepada Kristus. Saudara, akan ada orang yang menabur. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram. Mungkin rekan saudara yang juga ikut untuk memuridkan saudara, membimbing orang yang sama. Saudara, tapi saudara nanti firman Tuhan bilang, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Entah kapan kita akan menuai, siapa yang akan menuai itu tidak penting saudara. Ya, yang penting itu akan dituai. Saudara, benih tidak akan pernah sia-sia yang kita tabur, yang kita siram. Itu pasti akan dituai. Siapapun yang menuai tidak ada masalah, yang penting orang itu dibawa untuk menjadi muridnya Kristus. Amin saudara, bukan murid kita. Karena kita harus semakin kecil, semakin berkurang, dan Tuhan yang semakin bertambah. Next. Saya hampir selesai, nanti kita akan lihat satu video saudara yang mungkin bisa mengingatkan kita, menyadarkan kita saudara. Tentang pola pikir kerajaan Allah, mandat ilahi yang sebenarnya sudah sejak dulu Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita sering lalai saudara, kita sering lupa. Tapi sebelumnya saudara ada 2 hal yang mau saya tanyakan kepada kita semua. Coba kita cek pelayanan atau kehidupan kekristenan kita. Jadi orang Kristen puluhan tahun, belasan tahun. Apakah kita selama ini fokus hanya di tampilan atau kemasannya saudara, atau kepada isinya? Saudara, ada banyak minuman, kalau saudara ke Indomaret, saudara buka kulkas, ada banyak minuman dengan kemasan-kemasan desain yang menarik hati saudara. Tapi saudara, kalau orang yang pintar, dia akan lihat isinya apa saudara. Ya, kalau saya ke Indomaret, saya akan lihat, mau beli minuman, saya lihat dulu kandungannya apa saja. Ya, gulanya berapa. Nah ini karena saya pengennya saya diet gula saudara. Nah saudara, yang penting itu isinya, bukan kemasannya menarik boleh saudara. Tapi yang dicari orang itu isi. Saudara, kita dalam pelayanan, dalam bekerja, dalam berkomunitas, dalam berkristenan, jangan hanya memedulikan penampilan apa yang orang lihat. Karena yang paling penting itu isinya. Sudahkah saudara benar-benar dalam melayani itu menjadikan murid belum? Sesuai mandat belum? Ikut jalurnya atau perintahnya, amanahnya Tuhan tidak? Atau jangan-jangan kita hanya membungkus segala pelayanan dengan kemegahan dan keindahan, mungkin fasilitas dan segala macam suara yang indah, permainan musik yang nyaring, saudara, skill yang kita tonjolkan, tapi ternyata dalamnya tidak pernah terjadi yang namanya menjadikan murid. Saya khawatir nanti kalau Tuhan datang ditanya, berapa banyak murid yang sudah engkau hasilkan? Karena Tuhan lebih peduli kepada isinya, bukan kepada kemasannya saudara. Nah saudara, kita melayani selama ini, kita hidup di dalam gereja ini saudara, kekristenan kita itu hanya sekedar nampak ataukah kita jadi orang-orang yang berdampak saudara. Ini berbeda jauh sekali saudara, kelihatannya sama kata-katanya. Kita menjadi orang yang menimbulkan impact ya, atau hanya just impress saudara. Ya impress itu gampang. Saudara panggil artis, saudara berlatih dengan tekun, saudara akan tampilkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin show seperti itu, saudara khotbah dengan bagus, saudara hari ini ada AI yang bisa kita pakai untuk nyusun khotbah, saudara main musik bisa latihan dengan hebat saudara. Tapi apakah pelayanan-pelayanan yang seperti itu menimbulkan dampak saudara bagi orang lain ataukah hanya memukau? Saudara kalau tanya sama saya, siapa orang yang berdampak dalam hidup saya saudara? Waktu saya dalam kehidupan saya menjadi murid saudara. Ada beberapa orang yang bisa saya sebutkan nama, saudara tidak akan tahu nama-nama ini. Kalau saya sebutkan nama pendeta yang terkenal di TikTok atau di YouTube, saudara tahu pendeta-pendeta populer. Tapi pendeta-pendeta besar itu tidak berdampak dalam hidup saya, saudara. Tapi siapa orang yang berdampak? Kalau saya sebutkan satu nama yaitu Edi Susanto, saudara tidak akan ngerti kan? Edi Susanto siapa?
gembala FA saya dulu, saudara. Sudah meninggal sekarang, meninggalnya di usia 37, saudara. Saya sangat diberkati, saya sangat tersentuh oleh pelayanannya. Satu kali, saudara, hanya hal kecil yang beliau lakukan di dalam kelompok kami. Saudara, satu kali kita bepergian naik mobil, dan saya ada di samping jendela, saya mau buang sampah. Waktu itu, saya suka buang sampah sembarangan. Saya makan permen, saya buka jendela di tengah jalan, saya buang itu sampah keluar. Ko Edi yang saya panggil biasanya itu, saudara. Cuman ketawa, tepuk saya dan dia bilang, wah, tempat sampahmu gede ya, katanya. Saudara, sejak detik itu tidak pernah saya membuang sampah keluar dari mobil, saudara. Kenapa? Kata-katanya itu berdampak sekali dalam hidup saya. Dia bilang begini, bagaimana kamu mau menjangkau kota, kamu tidak mencintai negerimu, sampah kamu buang sembarangan. Kalau di Singapura kok mau tidak buang sampah, takut denda, saudara ya. Tapi di Indonesia kok buang sampah sembarangan, engkau tidak taat kepada pemerintah, katanya. Waktu kita berbagian motor tidak pakai helm karena di daerah Tenggilis, kos-kosan itu banyak yang tidak pakai helm, tidak ada polisi, saudara ya, katanya. Saudara, tapi ini orang selalu ingatkan saya, pakai helm, pakai helm. Dan sampai hari ini saya selalu walaupun cuma jarak 100 meter saudara naik motor, saya akan pakai helm. Kalau ada helm selalu akan saya pakai helm, saudara. Saya tertib berlalu lintas seperti itu, bukan karena dilihat orang ataupun takut polisi, karena saudara ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini adalah dampak daripada pelayanan seorang gembala FA saya yang sudah meninggal. Saudara, apakah pelayanan kita hari ini menimbulkan dampak buat orang lain? Karena kalau saudara hanya impres atau nampak saja di permukaan, saudara itu mudah. Saudara pelayanan dan saudara pulang, tidak ada ikatan apa-apa. Tapi kalau saudara mau berdampak bagi orang, saudara harus sentuh kehidupannya. Saudara harus bagikan apa yang saudara punya. Bukan hanya uang mungkin, waktu, tenaga, pikiran. Saudara, dampak itu sulit, saudara. Ya, dampak itu harus dari dekat, harus berhubungan langsung. Memuridkan itu harus bersentuhan langsung, saudara. Tidak bisa saudara dari jauh. Oke, kita ketemu ya. Nah, kamu lihat saya di YouTube, di TV ya. Dengar khotbah saya, nanti besok telepon saya, WA, dapat apa. Saudara, sentuhan itu penting, saudara. Dan saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bela-belain datang ke dunia? Bukankah dia maha kuasa, sakti, saudara? Kalau dia dari surga hanya menurunkan satu layar yang besar, dia tunjukkan ini loh kamu harus begini, begitu, kalau kamu lihat video saya ya di surga saya begini, begitu, kamu lihat saja, saya tidak perlu datang ya. Kenapa dia datang ke dunia? Karena dia rindu untuk memberikan satu teladan bagaimana pelayanan, ya kehidupan kekristenan itu harus bersentuhan, itu harus berdampak, saudara. Bukan hanya nampak, saudara. Bukan hanya kelihatan bagus, tapi tidak ada isinya. Saudara, tapi Tuhan Yesus turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia, memberikan contoh bahwa ini loh yang harus kamu lakukan, seperti aku. Dan aku percaya kamu pasti bisa bersama dengan kuasa yang aku berikan kepadamu. Amin, saudara. Saudara percaya saudara bisa memuridkan? Amin. Mari kita bergerak bersama-sama. Saya hampir selesai, next slide selanjutnya. Satu ungkapan dari seorang tokoh, ya sekaligus hamba Tuhan, C.S. Lewis mengatakan, ya jika gereja tidak menjadikan murid, maka semua bangunan gereja, kependetaan, misi, khotbah, bahkan Alkitab, itu seolah-olah hanya membuang-buang waktu saja, saudara. Apa yang kita berbuat dari hari ini? Kesibukan pelayanan dan segala macam jadwal, saudara, semua bangunan megah yang kita bangun, itu hanya akan menjadi sia-sia kalau tidak terjadi mandat, ya. Kalau amanat itu tidak pernah dilakukan, tidak pernah dikonsen, difokuskan, saudara, itu akan menjadi sia-sia belaka. Tapi saya percaya gereja ini boleh bertumbuh menjadi besar ini, ya, dan berbuah, saudara, karena gereja ini terlibat di dalam kegerakan menjadikan murid. Saudara kalau ada di gereja ini, ayo kita aktif. Jangan cuman para gembala FA, pengurus full timer, saudara, ibu gembala, dan semua pelayan-pelayan Tuhan, tapi semua jemaat itu harus aktif. Begitulah kehidupan murid di zaman dulu, saudara. Tidak hanya satu dua orang, ya beberapa orang, tapi semua itu terlibat di dalam pergerakan, saudara. Menjangkau jiwa, ya untuk menjadikan murid. Dan kalau ini terjadi, saudara, waktu Tuhan Yesus datang nanti, next. Waktu Tuhan Yesus datang, saudara.
Dikatakan firman Tuhan, berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, waktu Tuhan Yesus datang nanti, apa yang sedang kita lakukan? Apa yang sedang kita fokuskan? Apakah menjadikan murid sesuai mandatnya? Atau jangan-jangan kita sibuk dengan hal-hal lain yang mungkin bukan buah, bukan berbuah, tapi hanya daun-daun saja. Hanya kemasan, hanya kecantikan yang kita tonjolkan. Tapi saudara, yang Tuhan cari adalah buah. Yang Tuhan cari adalah murid, saudara. Dan saudara, saya percaya sebelum kita saksikan satu video, saudara saya mau bersaksi saja saudara ya. Masa-masa ini adalah masa-masa penuaian jiwa-jiwa. Barusan saya dengar dari rekan full timer di Rembang, ada banyak orang yang dijangkau. Banyak orang-orang dari agama seberang yang dijangkau dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus walaupun tidak menanggalkan identitasnya dari agama lain, saudara. Banyak hari ini. Kita saja yang tidak tahu, saudara. Nah, banyak juga yang dijangkau melalui pelayanan online, saudara. Kita tidak pernah bayangkan waktu firman itu datang sampai ke ujung bumi, caranya bagaimana? Ternyata internet itu memudahkan semuanya, saudara. Ya hari ini mungkin melalui internet banyak Injil diberitakan. Karena firman Tuhan mengatakan, ya sebelum tiba kesudahnya Injil Kerajaan akan diberitakan ke segala bangsa. Saudara, saya mau bersaksi di gereja kami, saudara, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba seseorang bapak yang tinggal di kampung nelayan, saudara, dari agama seberang tiba-tiba datang ke kantor gereja setelah papi saya meninggal. Ternyata sebelum meninggal, papi saya sempat berkenalan dengan bapak ini, saudara. Tapi tahukah saudara, bapak ini datang dari agama seberang, saudara, dia ini minta dibaptis. Ya karena papi saya sudah meninggal, yang baptis akhirnya bukan papi saya, saudara. Tapi saudara, dia ini adalah orang yang dijangkau bukan oleh pelayanan papi saya, bukan oleh orang gereja. Bagaimana dia bisa percaya Yesus? Nah begini ceritanya, saudara. Dia ini suka sekali lihat YouTube, saudara, terutama channel-channel hamba Tuhan. Dia punya satu tokoh yang beliau kagumi seperti itu. Dan saudara, dia ini mendengar ajaran-ajarannya dan dia coba untuk praktekkan, saudara. Nah, waktu anaknya, dia bersaksi nih ya, saya dengar sendiri waktu itu kita ada di kantor, saudara. Dia bersaksi, waktu anaknya sakit DB di rumah sakit, ya di ICU, sudah hampir meninggal, trombosit turun drop, ya terlambat membawa ke rumah sakit, dia putus asa, habis akal, hilang harapan, walaupun orang ini punya duit, saudara ya. Saudara, dia ini berdoa spontan. Kepada siapa? Kepada nama Yesus. Karena itu yang dia lihat di channel YouTube itu, saudara. Dia mencoba, Yesus tolong anakku. Tahukah saudara, mujizat terjadi. Mujizat terjadi, saudara. Dia berkata, dia bersaksi, anaknya itu melihat sinar yang terang seperti itu, yang menyilaukan matanya. Ini anaknya yang sakit yang lihat, yang sudah sekarat hampir mati, saudara. Dokter sudah angkat tangan ceritanya, saudara ya. Tiba-tiba anaknya itu dalam penglihatan melihat sinar yang sangat terang. Dan tiba-tiba, saudara, anaknya itu ya kondisinya membaik, dan besok paginya sembuh total, saudara. Orang ini percaya kepada Yesus, datang kepada gereja, ke kantor kami, bukan untuk minta sumbangan, bukan. Justru dia membawa amplop yang cukup tebal, dia memberikan, menabur, karena dia bilang, Tuhan sudah tolong saya mau dibaptis, nanti istri saya, anak saya juga akan ikut. Sampai hari ini dia aktif di gereja, bahkan dia terlibat di dalam kelompok kecil, yaitu di dalam FA atau KUL di tempat kami, saudara. Puji Tuhan ada orang-orang yang siap untuk menjangkau dan memuridkan Bapak ini. Saudara, ada banyak orang yang sudah mendengar berita Injil hari ini. Pertanyaannya, siapa yang akan membimbing mereka? Kalau bukan saudara dan saya. Amin, saudara. Ada banyak orang yang menunggu kita untuk menampilkan siapakah murid itu yang siap untuk membimbing saudara orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita saksikan satu video ini, saya panggil pemain musik, pemimpin pujian sebelum kita berdoa. Kita lihat video singkat 1 menit saja, saudara.
Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita perbarui komitmen kita. Tak ingin ku hidup bagi dunia,